Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amtek Production. Kali ini kita akan membahas salah satu mesin yang cukup unik, yaitu six-stroke engine. Mesin 6 tak ini pertama kali ditemukan oleh Samuel Gripping pada tahun 1883. Mesin 6 stok memiliki potensi besar untuk bersaing dengan mesin-mesin listrik di masa depan. Kenapa kita bilang di masa depan? Karena sampai sekarang mesin ini masih dalam proses pengembangan. Yuk, benar-benar masih dalam proses pengembangan dan belum diaplikasikan pada kendaraan umum manapun. Sekarang kita lanjut ke bagian spare part yang digunakan pada mesin ini. Untuk spare part yang digunakan pada 6 tak ini sebenarnya hampir sama dengan mesin 4 tak pada umumnya, yaitu dari bagian bawah terdapat crankcase, lalu selanjutnya ada crankshaft. Ke atasnya lagi ada connecting rod atau stang piston, dan juga silinder blok. Lanjut ke bagian silinder head. Untuk sistem katup yang digunakan pada six-stroke ini adalah sistem katup OHV, di mana sistem katup ini terdiri dari intake valve exhaust valve beserta springnya. Lalu ke atasnya terdapat rocker atom dan juga bantalannya. Belakangnya lagi terdapat push rod dan juga valve lifter. Tentunya ke bawahnya terdapat camshaft. Nah, salah satu bagian yang membedakan antara 4-stroke dan juga 6-stroke, yaitu terdapat pada camshaftnya, di mana camshaft 6-stroke ini memiliki cam profil yang unik pada exhaustnya, yakni 2 cam loft dengan sudutnya kurang lebih 120 derajat. Fungsi dari cam loft ini adalah untuk mendorong exhaust valve sebanyak 2 kali pada satu siklus daya 6-stroke engine. Tapi tidak hanya sampai di sana, pada six-stroke engine jadul yang masih menggunakan konsep full mekanik, pada camshaftnya akan terdapat satu buah cam lagi, di mana cam ini berfungsi untuk mengoperasikan motor spray injektor. Dan part terakhir dari sistem katup OHV adalah timing gearnya. Nah, di sini terdapat perbedaan kedua antara 4 tak dan 6 tak, yang dimana timing gearnya ini memiliki fungsi untuk mengembalikan arah putaran cam dan juga mengkonversi rasio putar, yang biasanya rasio putarnya itu ada di 2:1 pada mesin 4 tak dirubah menjadi 3:1, yang artinya dibutuhkan 3 kali putaran crankshaft untuk memutar camshaft sebanyak 360 derajat, atau 1 kali putaran. Oke, kita kembali lagi ke bagian silinder head tadi. Selain dari perangkat katup, pada silinder head ini juga memiliki beberapa part lainnya, yakni 1 buah injektor bahan bakar, 1 buah busi, dan 1 buah injektor air. Part-part utama yang terdapat pada 6 tak seperti yang kita lihat tadi. Perbedaan antara 4 tak dan juga 6 tak itu enggak terlalu banyak, hanya di rasio timing gearnya, injektor air dan juga cam profil. Kita lanjut ke sistem kerjanya. Sesuai dengan namanya, yaitu 6 tak. Memiliki 6 langkah untuk menyelesaikan satu siklus daya. Langkah-langkah ini terdiri dari: yang pertama adalah intake, kedua kompresi, ketiga power stroke 1, keempat exhaust stroke 1, kelima power stroke 2, dan keenam exhaust stroke 2. Oke, kita akan bahas satu persatu setiap langkahnya. Pada langkah pertama, langkah section atau intake. Piston akan bergerak dari TMA menuju TMB, di mana gerakan ini akan menghasilkan tekanan negatif atau daya hisap yang menarik udara beserta bahan bakar yang sudah dikabutkan menuju dapur pacu. Dilanjut dengan langkah kedua. Setelah piston sudah mencapai TMB, maka momen inersia atau daya yang tersimpan pada crankshaft dan komponen flywheel lainnya akan membuat piston bergerak kembali dari TMB menuju TMA untuk melakukan proses kompresi. Pada langkah ini, udara yang dikompresi secara paksa akan mengalami peningkatan suhu dan juga tekanan. Setelah udara tersebut dikompresi, maka akan dilanjutkan dengan langkah 3, di mana udara dan bahan bakar yang sudah dikompresi akan dipetik sehingga menghasilkan ledakan yang mendorong piston kembali ke TMB. Langkah ini disebut kompresi atau power stroke pertama. Selanjutnya,
Pada langkah keempat, ledakan yang mendorong piston akan terkompresi untuk memutar komponen pada crankcase lainnya. Sehingga piston dapat kembali ke atas dan bersamaan dengan itu exhaust port akan terbuka dan sisa pembakaran akan keluar. Langkah ini disebut langkah exhaust pertama. Lanjut langkah kelima, yaitu power stroke kedua. Yakni dengan cara memanfaatkan sisa panas dari hasil power stroke pertama yang dapat mencapai suhu 600 derajat Celcius. Langkah ini dimulai pada saat piston akan bergerak ke TMB. Dan saat bersamaan water injector akan mensuplai partikel-partikel air menuju dapur pacu. Dengan memanfaatkan suhu ruangan yang sangat panas tersebut, maka partikel air akan menguap secara paksa dan menghasilkan daya dorong atau disebut dengan power stroke kedua. Dan langkah penutup yaitu exhaust port kedua, yaitu piston kembali ke TMA, dengan exhaust port terbuka, sehingga partikel air dapat keluar. Keunggulan dari water injector yaitu dapat menjaga suhu mesin tetap stabil, sehingga besar kemungkinan suhu mesin ini akan tetap stabil walaupun tanpa radiator. Mungkin cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.